Ya, oke. Kita mulai ya perkuliahannya. Sorry, lama tadi ada yang dibereskan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang, sorry, jadi mengecil seperti ini. Wait. Oke. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita setelah UTS ya. Nah, setelah UTS, kemudian eh kemarin secara apa namanya, secara hasil UTS-nya sejauh ini oke ya. Saya rasa nggak ada masalah. Nilainya cukup baik. Saya rasa hampir semuanya di atas rata-rata ya nilainya. Ya alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi nggak ada yang perlu diremedialkan atau apa seperti itu ya. Jadi saya rasa aman aja. Oke. Untuk hari ini kita akan bahas tentang slideshow dulu ya. Hmm. Kita akan bahas materi baru yaitu GABA dan gambar reseptor ya. Hmm, Wah. Nah, oke. Kemarin itu saya lupa. Kirain saya kan semalam itu kita nggak jadi absen ya si Farid sama Arin ya. Nah, apa namanya? Jadi saya tuh udah ngomong ke siapa namanya? Ke Prodi ya. Em, Terus ternyata saya lupa nge-cancel omongan saya. Jadi udah dimasukin deh sama Prodi absennya. Tapi ya udah deh nggak apa-apa, kita isi aja absennya. Jadi kan apa namanya? Rencana saya itu minggu depan tuh kita ada double pertemuan gitu loh. Jadi biar ngejar apa namanya pertemuan yang tertinggal. Nah, jadi nanti minggu depan berarti 2 kali ketemu. Nanti berarti entah hari apa sebelum hari Jumat kita bisa ketemu sekali lagi. Ntar absennya pakai absen yang hari ini, gitu ya. Ya, jadi nggak apa-apa yang hari ini di apa namanya diupload aja absennya untuk presensi sepada nanti saya buatkan nanti di akhir deh saya absenin ya. Nanti absennya saya yang isi aja. Oke? Oke, kita mulai perkuliahannya. GABA dan GABA reseptor nih gerak ya. Kalau misalkan nanti di tengah-tengah slide-nya nggak gerak atau misalkan suaranya nggak kedengeran, eh, nanti tolong di apa namanya apa udah agak berisik ya di sini maaf. Soalnya malam minggu. Hmm, Bentar, biar lewat dulu. Dah, oke. Kita hari ini bahas GABA dan GABA reseptor ya. Kemarin kita udah banyak membahas mulai dari apa ya kemarin mulai dari penemuan dan pengembangan obat ya, kemudian teori obat reseptor, kemudian ya ikatan kimia kita bahas juga, kemudian kita lihat hubungan ADME itu ya. Terus
Udah nggak apa-apa lah ya. Oke, terus kita juga bahas tentang sistem saraf otonom ya, kayak kolinergik, adrenergik, sama serotoninergik ya kemarin. Nah, sekarang kita itu akan bahas tentang neurotransmitter paling krusial di sistem saraf pusat yang punya tanggung jawab penuh sama efek-efek penenangan atau inhibisi ya. Oke, seperti biasa kita lihat dulu tentang GABA ya, atau GABA ini ya. Malah, ini semoga kelihatan ya. Oke, GABA itu apa ya? Jadi ini gamma ya, sorry. Oh, apa nggak kebaca kayaknya di sini. Gamma aminobutyric acid ya, atau GABA atau GABA ya. Eh itu nama sistematiknya ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut asam gamma aminobutirat ya. Jadi bentuknya gamma, saya rasa tahu lah ya gamma ya, kayak gini. Nah, gini ya, gamma kayak Y gitu sih emang. Struktur kimianya tuh sederhana banget ya. Seperti yang bisa dilihat, dia punya gugus amina di ujungnya ini ya, NH2 amin. Kemudian di salah satu ujungnya lagi dia punya gugus karboksilat ya, asam amino ya. Nah, yang dipisahkan tengah-tengahnya oleh ada rantai karbon, ada CH2-nya 3 kali. Nah, secara biologis, GABA ini berfungsi sebagai inhibitory neurotransmitter utama di otak kita, ya, di dalam otak. Nah, hampir sepertiga dari transmisi sinaptik di otak itu dimediasi oleh GABA ini, ya. Jadi dia itu neuron yang bertugas mensintesis dan melepaskan senyawa ini kita sebut dengan neuron GABAergic, ya. Neuron GABAergic. Nah, jadi dihasilkan oleh neuron GABAergic lah si GABA ini. Nah, jadi kalau sistem kolinergik atau adrenergik kemarin kerjanya sebagai kayak apa ya, pedal gas lah yang memicu aktivitas sel saraf. Nah, GABA ini yang kayak sebagai remnya ya, rem alami untuk otak kita. Jadi dia itu bertanggung jawab untuk menekan aktivitas neuronal yang berlebih. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Saya hapus dulu slide-nya. Kita lanjut. Klasifikasi reseptor GABA. Ya. Nah, eh ketika neuron GABAergic itu melepaskan GABA ke celah sinaps ya, molekul ini akan berikatan dengan si reseptor spesifiknya. Nah, secara garis besar sebenarnya ada dua keluarga besar dari reseptor GABA ya, yang didasarkan pada mekanisme kerjanya. Jadi ada GABA A sama GABA B ya. Nah, kalau GABA A itu termasuk ke yang ligand gated ion channels ya, atau ionotropik. Nah, jadi efeknya itu sangat cepat dalam menghambat aktivitas neuron. Nah, di sisi lain yang GABA B itu termasuk dalam keluarga G protein ya, yang kayak kemarin. Kan selalu ada dua itu ya, ionotropik sama yang G protein. Yang cepat responsnya sama yang agak lambat. Nah, eh kerjanya lebih lambat ya yang G protein. Nah, pemahaman struktur kedua reseptor ini jadi dasar utama kenapa obat-obatan kayak obat penenang, obat bius gitu ya, sampai kayak obat kejang itu bisa kerja di tubuh kita. Oke. Nah, sekarang kita melihat apa namanya? Mana ini? Oh, slide-nya kepotong satu ya, sorry, sorry. Nah, GABA A itu kan seperti yang saya sebutkan tadi adalah kanal ion ya, jadi dia ionotropik seperti yang kita ketahui ya. Dia itu berarti kerjanya cepat ya, dia bisa memediasi inhibisi cepat melalui kanal klorida. Oke, kemudian GABA B ya, GABA B GABA B ini adalah metabotropik atau GPCR ya, GPCR G protein coupled receptors ya, yang dia itu bisa memediasi efek inhibisi yang lambat melalui jalur jalur kurir sekunder di dalam sel ya. Jadi memediasi inhibisi lambat melalui si protein G. Nah, terus ada lagi GABA C ya, atau reseptor GABA C, GABA C.
Nah, kadang dikelompokkan bareng sama subtipe dari GABA A karena dia itu sama-sama merupakan variasi yang kanal ion. Tapi dia itu punya profil farmakologi yang beda, sedikit berbeda dan banyak ditemukan di posisinya di retina mata. Nah, fokus utama kimia medisinal kita hari ini, jadi fokus utama pembahasan kita lebih kepada GABA A sama GABA B ya. Jadi infonya aja ada reseptor GABA C satu lagi, tapi biasanya dia itu diklasifikasikan dalam subtipe GABA A. Oke ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ke arsitektur reseptor GABA A ya ini ya. A-nya kecil di bawah, sorry. GABA A. Oke. Nah, kita mau lihat arsitektur molekuler dari reseptor GABA A ini secara singkat ya. Nah, secara makromolekul ya reseptor ini sebenarnya bukanlah protein tunggal ya. Jadi dia itu kayak susunan pentamerik. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang tersusun dari gabungan 5 subunit protein yang melingkar membentuk poros atau membentuk pori. Subunit penyusunnya itu bervariasi ya, mulai dari alfa 16, beta 13, gamma 13, sampai subunit-subunit penunjang lainnya. Ya. Nah, namun pada kondisi normal di otak, susunan pentamer yang paling asli dan dominan adalah dua subunit, ya, sorry, yang paling umum itu adalah dua subunit alfa, jadi 2 alfa, 2 beta atau dua subunit beta, dan one gamma atau satu gamma. Jadi dua alfa, dua beta, dan satu gamma. Itu adalah apa namanya? Dalam kondisi normal otak, susunan pentamer yang paling asli dan dominan adalah yang ini, 2 alfa, 2 beta, satu gamma. Ya, dengan rasio kombinasi 2:2:1, 2:1. Ya. Oke, kemudian eh ini belum saya baca. Komposisi subunit ini itu menentukan farmakologi obat. Jadi mempelajarinya untuk menentukan farmakologi obat. Nah, kemudian selanjutnya mekanisme kerja GABA A. A-nya kecil lagi, sorry. GABA A. Ya, nah kita bisa melihat rantai mekanistik bagaimana penataan kerjanya secara biofisika, secara runut. Nah, jadi prosesnya berjalan secara runut seperti ini, kurang lebih, ya. Nah, aktivitas GABA A akan membuka kanal ion, kemudian terjadi influx Cl- ya dan HCO3-, kemudian potensial membrannya turun dan menyebabkan sel menjadi kurang responsif terhadap rangsangan. Ya, jadi penjelasannya adalah jadi aktivitas GABA A itu kan akan membuka kanal ion. Ingat dia ionotropik tadi ya. Nah, kemudian dia itu akan memicu terjadinya influx atau aliran masuk secara masif dari ion Cl- dan juga HCO3- atau bikarbonat dari ruang ekstraseluler ke dalam sitoplasma sel saraf ya. Ruang ekstraseluler jadi sel luar ke dalam sitoplasma sel saraf. Nah, karena muatan negatif itu masuk dalam jumlah besar, maka otomatis terjadi ini. Potensial membran itu akan terjadi penurunan drastis di bawah ambang batas normal atau mengalami ini ya, IPSP atau eh, IPSP, IPSP atau mengalami hiperpolarisasi IPSP, sorry. Saya bayin dulu. Nah, nah, ini ya. Oke, nah akibatnya apa? Akibatnya sel saraf menjadi kurang responsif ya terhadap rangsangan eksitasi apapun. Nah, inilah dasar mengapa stimulasi pada sistem ini itu langsung memberikan efek penenangan yang instan, kayak gitu ya. Nah, kemudian situs ikatan allosterik ya atau allosteric binding sites.
Nah, reseptor GABA itu punya berbagai situs ikatan untuk modulator, ya. Di saat ini itu memuat poin paling fundamental dalam kajian kita hari ini, yaitu situs ikatan allosterik pada reseptor GABA A. Nah, reseptor ini kan kayak target protein raksasa yang punya banyak kantong ikatan spesifik. Nah, untuk membedakannya, jadi ada yang namanya GABA, ya, atau situs ortosterik. Nah, molekul GABA itu secara alami nempelnya adalah pada antarmuka, ya, atau interface. Jadi pada antarmuka subunit alfa dan beta, ya. Letaknya atau nempelnya adalah pada antarmuka subunit alfa dan beta. Nah, kemudian ada benzodiazepin atau situs allosterik. Oke, GABA itu situs ortosterik, GABA atau situs ortosterik. Terus benzodiazepin, sorry, atau situs allosterik. Nah, obat-obat golongan benzodiazepin itu nempelnya adalah pada situs allosterik khusus yang letaknya di antarmuka subunit alfa dan gamma, ya, alfa dan gamma. Nah, kemudian ada barbiturat. Nanti kita bahas tentang barbiturat. Dia itu punya situs ikatan yang unik, yaitu posisinya adalah jauh di dalam pori kanal. Ya, meskipun secara struktural situsnya itu masih kurang terkarakterisasi dengan sempurna, ya, kalau dibandingkan dengan benzodiazepin. Jadi kurang terkarakterisasi. Posisinya di dalam kanal. Nah, kemudian terakhir ada steroid atau neurosteroid, memiliki kantong ikatan allosterik sendiri yang bertindak sebagai situs modulator positif. Ya, oke. Nah, eh saya hapus dulu. Nah, kemudian kita lanjut ke farmakologi GABA A. Farmakologi GABA A. Oke, ya. Nah, setelah kita belajar tadi tentang arsitektur, letak situs, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat farmakologi klinis dari reseptor GABA A. Nah, ligand yang berinteraksi dengan reseptor ini bisa kita klasifikasikan jadi tiga kelompok besar, ya. Ada agonis, antagonis, sama modulator. Nah, agonis itu diwakili oleh GABA itu sendiri sebagai ligan endogen, serta senyawa muscimol, ya. Nah, mereka ini kerjanya langsung membuka kanal klorida. Oke. Kemudian ada antagonis, contohnya kayak bikukulin. Kemudian ada yang lain, ada pikrotoksin. Selain itu ada gabazin, contoh lainnya, ya. Nah, senyawa ini dia memblokir kerja GABA, ya, namanya juga antagonis, ya. Nah, dia memblokir kerja GABA sehingga menghambat masuknya ion negatif dan bisa memicu efek kejang parah. Nah, kemudian yang terakhir klasifikasinya yaitu modulator. Nah, yang ini adalah kelompok obat yang paling sering kita temuin, ya, kayak benzodiazepin, contohnya kayak kayak alprazolam, diazepam, seperti itu, ya, benzodiazepin. Nah, serta anestetik dan alkohol. Nah, kerjanya mereka itu nggak membuka kanal secara mandiri, melainkan memperkuat afinitas pengikatan GABA alami tubuh, biar efek penanganannya bisa berlipat ganda. Nah, saya ulangin, kalau yang agonis tadi, contohnya adalah GABA, ya, sebagai ligan endogen, kerjanya langsung membuka kanal ion klorida. Oke, kemudian kalau yang antagonis tentu saja akan memblokir kerja GABA, ya. Nah, nanti
akan menghambat masuknya si ion negatif sehingga bisa memicu efek yang tidak diinginkan seperti efek kejang parah gitu ya. Terus yang ketiga adalah modulator. Nah, modulator ini tidak membuka kanal secara mandiri, tetapi bisa memperkuat afinitas pengikatan GABA secara alami di dalam tubuh agar efek penenangannya bisa berlipat ganda tadi ya. Oke, kemudian kita ke reseptor GABA B ya. GABA B tadi kan yang GPCR. Oke, tipe A tadi udah, ionotropik yang harus diingat ya. Nah, GABA B ini kan GPCR, jadi beda banget ya dibandingkan tipe A yang merupakan kanal ion langsung atau ionotropik. Nah, kalau GABA B ini bagian dari GPCR. Nah, secara struktural reseptornya ini harus berbentuk heterodimer. Ya, harus berbentuk heterodimer. Oke. Oh, ini salah pula nulisnya. Jadi saya perbaiki. eh Heterodimer itu adalah kombinasi ya dari GABA B1 dan GABA B2. Jadi nulisnya itu B-nya di bawah. Bentar ya, biar jelas terlihat. Oh, nah, GABA B1 sama GABA B2. Nah, hmm, bentar. Udah nggak apa deh, kita lanjut aja dulu ya. Bergerak pula kursornya nih. Oke, ini jelas itu ya. Saya ulangin. Nah, secara struktural, reseptor ini harus berbentuk heterodimer. Jadi gabungan atau kombinasi antara subunit GABA AB1, GABA AB1 dan GABA AB2. Biar dia bisa menjalankan fungsinya. Nah, jalur isyaratnya terhubung dengan protein GI dan juga GO yang bersifat inhibisi karena menggunakan second messenger atau sistem kurer sekunder. Nah, efek penghambatan saraf yang dihasilkan oleh tipe B ini punya karakteristik slow synaptic inhibition ya. Jadi efeknya itu lambat, tapi durasi kerjanya cenderung bertahan lebih lama di dalam sel. Jadi kayak ciri khas GPCR lah ya. Nah, fungsi sinaptik GABA AB ya. Jadi gimana caranya GPCR ini bisa menghambat aktivitas di otak kita? Jadi mekanismenya itu berjalan di dua kompartemen sinaps sekaligus ya. Jadi secara eh, pasca sinaptik dan juga presinaptik ya, pre dan post. Nah, di membran postsinaptik atau pasca sinaptik, aktivitas GABA AB itu akan membuka kanal ion K+, ya atau kalium K+. Ion K+, atau ion kalium yang muatannya positif itu akan dikeluarkan dari dalam sel atau mengalami efflux, ya menyebabkan bagian dalam sel itu kehilangan muatan positif, terjadilah hiperpolarisasi lambat. Nah, kemudian di terminal presinaptik, ya, reseptor ini tugasnya adalah menutup kanal Ca2+. Tanpa adanya influx kalsium, vesikal saraf itu nggak bisa melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsnya. Kalau berada di neuron GABAergic, fungsinya adalah sebagai autoreseptor. Nah, kalau dia berada di neuron glutamatergic, ya, dia bersifat sebagai atau dia bertindak sebagai heteroreseptor untuk meredam pelepasan glutamat, ya. Nah, itu.
Oke, kemudian jadi intinya sih adalah yang perlu diambil aja dari slide ini atau fungsi sinaptik dari GABA AB itu adalah bahwa mekanismenya. Jadi mekanisme kerjanya itu adalah dia berjalan di dua kompartemen sinaps sekaligus, yaitu secara postsinaptik atau pascasinaptik dan presinaptik. Kalau post itu membuka kanal K+, ya ion kalium, sehingga efflux K+ itu menghasilkan apa namanya slow IPSP hiperpolarisasi ya tadi IPSP ada kita bahas sebelumnya. IPSP-nya lambat atau hiperpolarisasinya lambat. Kemudian yang presinaptik itu tugasnya adalah menutup kanal ion kalsium, ya, menutup kanal Ca2+ dan menghambat pelepasan neurotransmitter. Oke. Kemudian kita membahas sedikit tentang agonis GABA AB yaitu baclofen, ya. Nah, dalam aplikasinya ya di dunia medicinal ya senyawa prototipe yang menjadi agonis selektif utama untuk reseptor GABA AB itu adalah baclofen, ya baclofen. Nah, sedangkan untuk antagonisnya, kita punya senyawa laboratorium kayak saklofen dan juga paclofen. Nah, kita perlu memahami atau mengetahui lah ya efek klinis utama dari pemanfaatan agonis GABA AB ini. Nah, obat baclofen itu digunakan secara luas. Baclofen digunakan secara luas, ya. Eh, Nah, biasanya digunakan secara luas untuk antispastisitas ya. Jadi dia itu bekerja melemahkan atau melemaskan otot-otot lurik yang mengalami kekakuan kronis atau kayak kram gitu ya. Kram yang ekstrim yang diakibatkan oleh cedera saraf tulang belakang atau kayak penyakit stroke. Nah, selain itu, agonis GABA AB juga punya potensi terapeutik sebagai untuk meredakan nyeri kronis saraf serta menekan adiksi kayak drug craving seperti itu pada pasien-pasien pemulihan ketergantungan zat ya. Jadi itu fungsinya ya tadi atau bisa deh mengurangi spasme otot ya atau antispastisitas ya. Nah, kemudian ada barbiturat. Nah, tadi kan di awal kita ada bahas tentang barbiturat ya. Terus saya bilang tadi nanti ada slide tentang barbiturat. Nah, sekarang kita bahas tentang barbiturat. Nah, kita akan kembali ke aspek inti kimia medisinal yaitu HSA atau hubungan struktur aktivitas SAR ya pada golongan barbiturat. Nah, struktur dasar asam barbiturat murni itu sebenarnya sama sekali tidak punya efek hipnotik karena dia itu molekulnya bersifat hidrofilik ya, mudah larut dalam air. Nah, jadi dia itu tidak mampu menembus sawar darah otak. Itu saja. Nah, agar punya aktivitas biologis, molekul ini harus mengalami modifikasi. Ya, modifikasinya itu didasarkan pada ini ya sifat-sifat tertentu ya. Sifat asam lemah ya senyawa itu harus berupa asam lemah agar sebagian molekulnya bisa berada dalam bentuk yang tidak terionisasi pada pH fisiologis tubuh. Nah, kenapa? Karena bentuk tersebut adalah ya, eh, karena hanya bentuk yang tidak punya muatan tersebut atau tidak bermuatan tersebutlah yang bisa menembus membran lipid dari otak. Jadi ini memungkinkan ionisasi parsial pada pH fisiologis. Kemudian yang kedua adalah lipofisitas ya. Lipofisitas itu lipo itu kan lipid ya. Nah, koefisien partisi lipid atau air itu berada dalam batas tertentu untuk menembus sawar darah otak ya. Jadi disesuaikan dengan sifat dari organ tersebut ya. Nah, kemudian adalah substitusi jadi modifikasi struktur ya. Bisa substitusi pada posisi C5 ya, posisi C5. Jadi kedua hidrogen pada C yang nomor 5 itu digantikan dengan gugus alkil atau aril gitu ya.
Nah, kemudian selain itu ada lagi substitusi posisi C2, tapi apa namanya yang lebih signifikan, kok gerak? Yang lebih signifikan perubahannya adalah pada C5 ya. Kalau yang C2 itu adalah oksigennya diganti dengan sulfur. Oke, kemudian yang terakhir adalah GABA dan patologi penyakit. Nah, sistem GABAergic itu adalah target utama pengembangan terapi untuk berbagai problem kayak epilepsi, anxiety, dan juga insomnia ya. Nah, eh, jadi kita itu bisa ngelihat beberapa betapa vitalnya peran sistem GABAergic di dalam tubuh manusia. Jadi reseptor GABA, baik dia itu yang tipe A maupun tipe B, itu merupakan target terapeutik raksasa yang harus dieksplorasi untuk mengobati penyakit-penyakit berat sistem saraf pusat ya, kayak penanganan epilepsi atau kejang gitu ya, anxiety atau kecemasan, depresi ya, hingga kayak gangguan tidur akut atau insomnia. Nah, blueprint molekuler yang kita pelajari hari ini itu membuktikan bahwa mutasi genetik kecil pada kode penyusunan subunit reseptor GABA itu bisa mempengaruhi atau mengganggu keseimbangan kelistrikan otak dan langsung bermanifestasi sebagai penyakit pada pasien. Nah, jadi apa namanya? Yaitu mempelajari kimia medisinal sih biasanya kalau udah tingkat lanjut hubungannya adalah dengan modifikasi struktur seperti itu ya. Nah, untuk epilepsi bisa mutasi pada subunit GABA A. Mutasi pada subunit GABA A itu sering dikaitkan dengan sindrom epilepsi genetik. Kemudian untuk yang anxiety, defisiensi ya atau pengurangan inhibisi GABAergic itu bisa memicu kondisi kecemasan berlebih. Nah, kemudian insomnia itu bisa melakukan modulasi GABA A. Ya, modulasi GABA A adalah mekanisme utama obat tidur hipnotik. Jadi, beberapa apa namanya modifikasi ya atau modulasi eh, kontribusi lah ya keilmuan kimia medisinal eh, dalam penanganan atau terapi obat itu bisa dilakukan. Ya, kalau di sini contohnya kayak epilepsi, ya melakukan modifikasi pada subunit GABA A apa yang dilakukan, ya mutasi pada subunitnya, atau misalkan insomnia dilakukan modulasi pada GABA A dan sebagainya. Seperti itu. Ya, nah itu saja eh, yang ada yang saya tuliskan pada slide GABA. Nah, sebenarnya slide ini saya susun ulang ya dari slide perkuliahan tahun lalu. Jadi slide perkuliahannya ada sebenarnya eh materinya sama. Nanti mungkin pada saat saya lampirkan pada Google Drive, saya akan kasih dua-duanya. Siapa tahu kamu membutuhkan yang satu lagi, yang lebih detail. Nah, ini isinya sama aja, cuma saya susun lagi apa namanya secara runut tentang apa yang disampaikan pada slide tersebut. Mana ya? Saya tayangin. Nah, wait. Gap. Nah, ini ya materinya ya. Jadi, GABA dan GABA reseptor sama aja. Isinya pun kurang lebih sama. Eh, nggak ke slideshow ya? Slideshow nggak sih? Kok nggak ya? Wait, sorry. Ya, isinya sama ya. Jadi, apa namanya ini sama persis masih tentang GABA itu apa ya? Ini gamma sama gamma aminobutirat, ini strukturnya. Jadi kita udah bahas. Kemudian reseptor GABA A ya. eh, ini juga sudah saya rangkum, saya ringkas. Ini reseptor GABA A tadi ada, sorry, reseptor GABA, ada reseptor GABA A,
Ya kita ketahui dia itu tadi ya Lion Gate Ion Channels, jadi dia yang cepat ionotropik, kemudian ada GABA AB ya yang protein G tadi, kemudian ada GABA AC ya. Tadi GABA AC itu biasanya digabungin dengan subunit GABA A sebagai subunit GABA A. Kemudian ini juga kita bahas. Nah, ini sih nggak saya tampilin tadi ya. Pokoknya yang singkat-singkat aja. Ini yang agonis, antagonis tadi. Ini kan sama ini ya. Cuma tadi sedikit saya kasih notes aja. Ini kan penjelasannya membuka eh, kanal K plus ya, kemudian menutup kanal CA2 plus ya, kemudian GABAergic sebagai autoreseptor, sementara glutamatergic sebagai heteroreseptor. Oke, contoh yang lain, contohnya tadi kan agonisnya adalah GABA itu sendiri, antagonisnya adalah ini adalah modulatornya. Nah itu ya. Jadi di akhir saya tambahin beberapa kayak eh, patologinya. Oke, saya rasa itu aja. Nanti seperti yang saya bilang, saya lampirin dua-duanya. Siapa tahu kamu butuh. Ini adalah apa namanya? Slide presentasi, slide presentasi. Slide kuliah dari Bu Yuni ya, yang saya pakai. Eh, Kemudian saya susun ulang. Oke, saya rasa itu aja ya. Udah jam 9 kurang 15. Sampai di sini ada yang mau ditanyain sebelum sambil saya buatin absen ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Ibu izin bertanya. Eh, Iya. Tadi kan disebutkan bahwa penyakit GABA itu contohnya anxiety. Nah, bagaimana sih kita mengetahui kalau dari anxiety itu kita kekurangan GABA-nya sendiri, Bu? Apakah ada uji seperti uji lab atau bagaimana ya, Ibu? Oke, kita buka ya. Mana tadi yang dibahas? Wait, wait. Oke. Nah, eh ini anxiety itu bisa ditangani dengan melakukan modifikasi, yakni defisiensi, inhibisi GABAergic ya. Nah, defisiensi inhibisi GABAergic ini bisa memicu apa namanya kondisi kecemasan yang berlebih. Jadi kalau kekurangan defisiensi kekurangan ya, kekurangan inhibisi GABAergic ini bisa memicu kondisi kecemasan berlebih. Nah, jadi gimana kita tahu tadi ya? Nah, gimana kita tahu anxiety-nya, ukurannya? Nah, ukurannya itu ya bukan lewat tes darah gitu kan ya, namanya juga gangguan kecemasan. Tapi dari keberhasilan obat, kayak kalau diberikan obat penenang kayak benzodiazepin, ya, benzodiazepin itu kan bisa langsung mengaktifkan GABA tadi ya, contohnya kan. Nah, selain itu bisa kalau misalkan mau dites bisa pakai alat ya kayak spektroskopi yang yang resonans magnetik itu loh. Nah, itu bisa mendeteksi molekul GABA aktif di dalam otak pasien. Nah, kalau apakah ada uji lab atau uji darah kayak gitu ya. Nah, kalau uji darah itu nggak ada ya untuk diagnosis sifat seperti itu ya. Jadi eh, kalau untuk uji lab urin darah itu nggak ada untuk diagnosis otak kayak anxiety seperti itu. Nah, gini gini, sifat polar GABA, jadi GABA itu kan sifatnya polar tadi ya. Jadi dia itu hidrofilik saya sebutkan. Sifat polar GABA itu kan membuat dia itu nggak bisa menembus membran sawar darah otak kan. Kan kalau mau menembus itu maka dia ada modifikasinya sehingga sifatnya atau lipofilisitasnya meningkat gitu ya.
Nah, jadi sifat polar GABA itu buat dia nggak bisa menembus membran sawar darah otak. Jadi kalau hasil tes darah atau urin menunjukkan GABA rendah, nah itu hanya mencerminkan kondisi GABA di usus ya atau bagian tubuh di bawah, bukan di otaknya. Kayak gitu ya. Nah, eh itu adalah untuk menjawab apakah bisa dites gitu ya. Nah, gimana kita tahu GABA rendah memicu anxiety gitu ya? Jadi hubungan antara GABA sama anxiety itu ya hubungannya harus dalam bukti farmakologi kayak gitu ya. Oh, jadi kita ngelihat obat tadi yang saya sampaikan, kemudian kalaupun mau dites menggunakan alat ya berarti tesnya adalah ya menggunakan citra langsung dari otak kayak kayak alat-alat spektro seperti itu. Itu ya. Jadi nggak bisa dilakukan melalui uji urin atau uji darah seperti itu. Gitu sih ya paling ya. Siapa tadi yang nanya ya? Oke, Ibu. Baik, Ibu. Terima Siapa? kasih banyak Siapa atas namanya? penjelasannya, Ibu. Septiani, Bu. Oh iya. Kayaknya kamu orang pertama yang bertanya selama kita kuliah ini ya. Oke, ada lagi? Sambil saya buat absen ya, lupa. Absen. Yang kemarin itu sudah saya absenin sepadanya. Saya isi aja semuanya. Nah, yang ini saya nggak buat. Hmm, sepada. Bentar ya. Kimia medisinal. Kimia medisinal. 6 Juni. Jam, jam, di, jam 7.08. Oke. Saya absen aja deh. Atau absen sini mah nggak bisa ya. Saya rasa hadir semua lah ya. Atau enggak ya? Fitriani Agustin ada? Fitriani Agustin. Hadir, Bu. Oke. Penny Akmalia Alda. Hadir, Bu. Oke. Farid. Ada. Oke. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Zakiatul Fadilah. Hadir, Bu. Vika Marcella. Vika Marcella. Muhammad Ilham Fauzi. Hadir, Bu. Najwa Khairunisa. Hadir, Bu. Maimunah. Hadir, Bu. Ratu Maliamida. Ratu. Sari Mustika. Sari hadir, Ibu. Syara Aurelia. Hadir, Ibu. Isma Ayu. Isma Ayu. Mutia Kolbuni Zami. Setia hadir, Ibu. Amalina. Hadir, Bu. Eka Oktaviani. Septiani udah ya tadi ya. Eka Oktaviani. Eka hadir, Bu. Arin. Ada. Hadir, Ibu. Ibu Alif. atas nama Vika hadir, Ibu. Alif. Ada. Alif. Oke, Ratih. Ratih Trisna. Dea Amanda. Hadir, Ibu. Rozipa. Rozipa. Adinda.
Adinda hadir, Ibu. Siskarani, Siskarani, Salsabila, Salsabila nggak ada. Husnul Rihayati, Hadir Ibu. Waldani, Hadir, Ibu. Ernida Okta, Hadir Ibu. deh. Alia Dwi Syafitri, Alia hadir, Ibu. Valencia, ada Erin Agriani, Ibu. Dian Yunita, Hadir, Bu. oke. Dua dua enam lima tiga, oke. Di sini dulu ya. Ini. Oke, baik. Karena materinya sudah selesai, kemudian absennya juga udah. Saya rasa saya cukupkan aja ya perkuliahannya sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita atur dengan PJ-nya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Maaf mengganggu malam minggunya ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.